untuk kalkulus berubah banyak ya. Jadi ini mata kuliahnya wajib dan 3 SKS gitu ya. 16 kali pertemuan, pertemuannya daring dan luring berdasarkan jadwal yang sudah dibagikan. Em, Materi prasyaratnya harus sudah menempuh kalkulus integral, paling nggak lulus gitu ya. Nah, kemudian bahasanya apa sih untuk mata kuliah ini? Em, kita akan belajar terkait barisan bilangan real dan kekonvergenannya, kemudian deret bilangan. Kalau kita bilang deret, maka penjumlahan di situ ya, jumlah dari bilangan, dari barisan-barisan gitu ya. Deret bilangan real, maka jumlah dari barisan-barisan bilangan real ya, suku-suku dari barisan bilangan real. Kemudian ada juga uji konvergensi ya, macam-macam uji konvergensi deret, ada deret pangkat ya, terus ada dan kekonvergenannya seperti apa, nanti ada deret Taylor and Maclaurin, kemudian kita akan ada fungsi vektor ya, dari R2, dimensi 2 ke dimensi 3 gitu ya, dari N ke M gitu ya, R pangkat N ke R pangkat M gitu ya. Oke, terus juga ada medan vektor, ada divergensi dan kru, kemudian limit kekontinuan, terus kemudian fungsi kekontinuan dari fungsi bernilai vektor gitu ya, turunan integral terkait dengan fungsi vektor gitu ya, medan skalar, sampai dengan nanti teorema divergensi Gauss dan teorema Stokes. Jadi itu yang akan kita pelajari eh, satu semester ini gitu ya. Eh, Bu Elis dengan juga saya. Gitu ya. Ini adalah CPL-nya, capaian pembelajaran lulusan, silakan nanti dibaca sendiri. Saya sudah share di LMS, sambil-sambil belajar ya saya mencoba LMS gitu ya. Perkuliahannya juga secara sinkronus dan asinkronus, nanti mungkin berupa tugas kayak gitu ya. Ini menggunakan Zoom ya, mungkin nanti ada beberapa diedit untuk RPS-nya. Ini penilaian ya, silakan dibaca ya. Kemudian ini untuk referensinya gitu ya. Seperti saya bilang, tadi ada tambahan sedikit ya, saya pakai Thomas, pakai bukunya yang Parcel, ini utama. Ini juga mungkin ada buku yang lain ya, eh, yang mungkin lanjutan gitu ya, yang bisa digunakan juga gitu ya. Dan tadi yang udah saya berikan tadi di LMS. CPL, CPMK bisa dibaca sendiri gitu ya. Ini adalah materi ya. Ini kan timeline ya. Timelinenya misalkan pertemuan pertama kita akan membahas hari ini barisan bilangan real dan konvergensi dari bilangan real gitu ya, barisan bilangan real. Nanti minggu depan kita membahas deret dan uji-uji konvergensi deret gitu ya. Terus berikutnya deret pangkat, deret apa nih, Taylor and deret Maclaurin dan lain-lain gitu ya. Ya kurang lebih seperti ini gitu ya. Setiap pertemuan gitu ya. Submateri yang akan kita bahas. Ini kan suatu timeline ya, jadi semoga sesuai dengan apa yang udah kita rencanakan gitu ya. RPS gitu kan ya. Silakan dibaca, silakan dibaca ya. Jika ada yang harus di ini, silakan gitu ya, dibaca sendiri gitu ya. Sampai di sini terkait dengan RPS, ada pertanyaan sebelum saya memasuki materi? Tidak ada pertanyaan, Ibu. Mungkin tidak ada ya. Jadi nanti sambil berjalan aja jika memang ada perubahan-perubahan gitu ya. Oke, hari ini kita belajar terkait dengan barisan bilangan real dan konvergensi. Tadi kan udah dijelasin ya di RPS ya, jadi pertemuan pertama kita tentang ini gitu ya. Di minggu depan baru deret dan deret pangkat dan seterusnya gitu ya. Nah, barisan bilangan real ya, kalian sudah tahu himpunan bilangan real seperti apa gitu ya. Terus konvergensinya nanti seperti apa gitu ya. Nah, suatu barisan atau barisan bilangan real itu kalau definisinya adalah suatu fungsi gitu ya. Suatu fungsi N ke R gitu ya, di mana daerah asal atau domainnya adalah suatu himpunan
eh, bilangan bulat positif gitu ya. Ini N-nya adalah satu himpunan bilangan bulat positif dan range-nya daerah nilainya itu adalah himpunan bilangan real. Nah, contohnya di sini Fn itu ya, satu fungsi ya, Fn sama dengan 1 per n. Artinya di sini F1 sama dengan 1, F2 sama dengan setengah. Ini berdasarkan fungsinya. Fungsinya kan 1 per n. Nah, ini kan eh, domainnya ya, domainnya F3 nanti berapa gitu ya, sepertiga. Jadi di sini domainnya ya himpunan bilangan bulat positif 1, 2, 3 sampai n sampai tak terhingga dan nilainya itu adalah daerah range-nya atau himpunan bilangan realnya ini adalah range-nya gitu ya. Nah, di sini Fn dapat ditulis dengan seperti ini, bisa juga seperti ini ya. Jadi barisan AN gitu ya, seper N, atau juga bisa seperti ini ya, AN, N sama dengan 1 sampai dengan tak terhingga. Ini fungsinya AN-nya adalah seper N tadi ini ya. N-nya sama dengan 1 sampai tak terhingga. Jadi beda-beda buku juga beda-beda ya. Ada juga yang menuliskan em, AN saja gitu ya. Juga ada juga yang seperti itu. Jadi itu menunjukkan barisan ya, bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Ataupun seperti ini juga bisa. Nah, kemudian eh juga bisa ya penulisnya seperti ini ya. Fungsinya F dia memetakan antara himpunan bilangan bulat positif ke barisan AN-nya. AN-nya dari N-nya sama dengan 1 sampai tak terhingga. Kalau dijabarkan barisannya A1, A2, A3 kita masukkan N-nya ya. N-nya 1 sampai dengan tak terhingga. A1, A2, A3 dan seterusnya. Jadi 1, setengah, sepertiga dan seterusnya. Sampai dia tak terhingga gitu ya. Kalau berhingga nanti pasti ada ujungnya AN gitu ya. Nah, tapi di sini dia sampai tak terhingga. Nah, ini ada beberapa contoh yang sudah mungkin kalian sudah pahami waktu di sekolah. Contohnya barisan aritmatika. Jadi barisan AN bentuknya seperti ini ya. A1 plus N-1B. A1-nya suku pertama, ingat ya. Kita flashback lagi waktu sekolah dulu ya. N-nya itu adalah sukunya ya, banyak N. Kemudian B-nya adalah beda antar suku. Kalau itu barisan aritmatika. Kalau geometri, nah ini juga sama ya. Nah, A1 P N-1. P pangkat N-1. A1-nya suku pertama, P-nya adalah rasionya. Ingat ya, itu yang flashback lagi ya. Nah, kemudian barisan Fibonacci, eh, ada juga namanya barisan Fibonacci ya. Mungkin ada yang baru kenal. Jadi, barisan Fibonacci ini eh, mungkin di Madis ya. Di Madis mungkin udah pernah mengenal ini ya. Jadi misal diketahui A1-nya 1, suku pertamanya 1, suku keduanya 1 gitu ya. Nah, baru kita bisa menentukan suku berikutnya. A3-nya sama dengan berapa? Oh, ini ditambah ya? Ditambah ya? Iya, Bu, Nah, ditambah ini dua. bilangan sebelumnya. Mm-mm. Terus ini sama dengan eh, 3 dan seterusnya. Jadi barisannya 1, 1 ya. AN-nya sama dengan untuk N-nya sama dengan 1 sampai tak terhingga itu 1,1,2,3 dan seterusnya. Jadi ini rumusnya seperti ini gitu ya. N-nya sama dengan 1 sampai tak terhingga. Untuk N-nya lebih dari sama dengan 3. Nah, ini disebut juga sebagai rumus rekursif. Dulu mungkin pernah diajarkan ya di Madis gitu ya, matematika diskrit gitu ya. Nah, di sini maksudnya rekursif itu eh, suku-suku yang diperoleh itu bergantung pada suku-suku sebelumnya, kayak gitu ya. Nanti ada juga kalau di Matis akan lebih diperdalam ya, ada namanya persamaan rekursif homogen, non homogen dan lain-lain. Tapi kita nggak membahas itu hari ini, lebih ke barisan bilangan real gitu ya. Ini bentuk-bentuknya. Nah, ini juga ya, ini salah satu contoh yang lain juga, misalkan bentuknya kayak gini ya. Ada juga yang buku yang bentuknya seperti ini. Jadi barisan HN, N-nya sama dengan 1 sampai tak terhingga, seper N, N-nya sama dengan 1 sampai tak terhingga ini. Ini contoh-contoh yang penulisan barisan ya. Kalau N per N plus 1, N-nya sama dengan 1 sampai tak terhingga, kita bisa tulisnya seperti ini. Ini juga sama ya. Oke, bisa dipahami ya? Ini ya, ini hanya itu contohnya saja. Nah, kemudian ada juga namanya konvergensi. Ini ya. Definisinya suatu barisan, misalkan nanti kan barisan sebenarnya nih ya, AN ya, barisan AN, dia dikatakan konvergen pada suatu bilangan L, gitu ya, jika setiap untuk setiap bilangan positif kita ambil bilangan positif epsilon gitu ya neighborhoodnya gitu ya yang korespondensi pada bilangan bulat n gitu ya maka untuk setiap n lebih dari sama dengan n gini ya n lebih dari sama dengan n ada revisi ya lebih dari sama dengan n maka dia akan berlaku seperti ini
Nah, kalau seperti ini, maka barisan ini dikatakan konvergen. Memenuhi seperti ini ya, definisi umumnya. Tapi jika ada juga yang mengatakan kalau misalkan tidak ada nilai L-nya di sini, maka barisan AN ini dikatakan divergen. Jadi ada konvergen, ada divergen. Jika barisan AN konvergen pada L, kita juga bisa menggunakan konsep limit. Limit N mendekati hingga AN sama dengan L, dan nilainya L-nya ada kalau dia konvergen. Atau juga ada juga buku yang mengatakan seperti ini, AN mendekati L. Karena di sini, karena dia menggunakan limit, bukan AN sama dengan L ya, tapi dia mendekati. Makanya pakai konsep limit. Gitu ya. Ada juga buku yang menulisnya seperti ini. AN mendekati L. Gitu ya. L adalah limit dari barisan. Kayak gitu. Nah, di sini contohnya ya. Jadi nanti misalkan ada suatu barisan gitu ya, suatu fungsinya barisannya AN gitu ya. Ini garis bilangan gitu ya, ini A1, A2, A3 gitu ya. Nah, di sini limit N mendekati tak terhingga dari barisan AN gitu ya. Dia sama dengan L. Dia hanya mendekati L. Misalkan L-nya di sini gitu ya. Titik-titik AN ini dia mendekati L. Tetapi dia tidak sama dengan. Dia hanya mendekati. Nah, di sini ada namanya neighborhood-nya, epsilonnya. Ya, ada epsilonnya. Nah, sehingga di sini yang L min epsilon dan L per epsilon. Ada jarak di sini. Jadi titik di sini adalah AN min L. Itu ya, pendekatannya. Nah, hal yang sama ya, kalau misalkan ini yang ini aja ya, satu ini aja, satu peubah aja. Nah, kalau yang dua peubah, koordinat kartesiusnya juga sama seperti ini. Jadi, eh, sumbu vertikalnya AN gitu ya, si AN, kemudian horizontalnya adalah N-nya, kayak gitu ya. Nah, di sini sama, dimasukkan kalau suku pertama nanti AN-nya di sini gitu ya. A1-nya ini, A2-nya nanti di sini, saya nggak tahu nih ya, di sini. Dan seterusnya di sini. Nah, tapi di sini N-nya yang mendekati L. Jadi dia yang di daerah epsilon ini. Neighborhood-nya ini ya. Ya, di sini L plus epsilon, L min epsilon. Jadi di sekitar sini. Yang mendekati L. Gitu ya. Ini contoh ya. Ini contohnya. Tadi kan masih ininya ya. Buktikan bahwa limit N mendekati terhingga 1/N sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini, gitu ya, kita ingin buktikan kalau misalkan limit dari M mendekati hingga 1/N sama dengan 0. Kalau sudah ada nilainya, maka dia sebenarnya sudah konvergen gitu ya, konvergen gitu ya. Tapi kita buktikan dengan menggunakan definisi yang tadi kayak gitu. Nah, itu bagaimana? Kayak gitu, buktikan aja. Tadi bagaimana yang sebelumnya? Kita ambil dulu epsilonnya di situ ya. Nah, tulis di sini aja. Yes. Gitu ya. Ambil atau untuk setiap gitu ya, untuk sebarang eh, bilangan bulat positif epsilon gitu ya, dia lebih dari 0 gitu ya, pilih eh, sebarang lingkaran, sebarang bilangan di N gitu ya, bilangan bulat di N gitu ya, N-nya N-nya harus, kita harus milih nilai N-nya, sebenarnya kita lihat di situ ya, eh mana nih, sebenarnya kalau ini kan sudah di set gitu ya, jadi AN min L gitu ya, yang sebelumnya ini kan ya, AN min L gitu ya. AN-nya kan yang ini kan ya. Ini kan. Jadi 1/N min 0 gitu ya. Nah, ini kan sama dengan 1/N gitu ya. Nah, 1/N-nya ini kan sama dengan nanti harus kurang dari epsilon kan inginnya. Kurang dari epsilon. Nah, ini makanya ekivalennya nanti N-nya itu harus lebih dari eh, N gitu kan. Dia bilangnya harus lebih dari sama dengan 1/N. Dan nanti harus lebih dari epsilon. 1/epsilon ya. 1/epsilon kan. Ini ya. Kan kalau misalkan kita balik gitu ya, tandanya juga berubah gitu ya. Paham ya ini ya? 1/epsilon gitu ya. Nah, jadi di sini untuk sembarang epsilon lebih dari 0, silakan pilih bilangan n yang lebih dari 1/epsilon gitu ya. 1/epsilon gitu ya. Nah, sehingga nanti kan bentuknya n-nya lebih dari 1/epsilon gitu ya. Atau ekuivalen dengan 1/n-nya itu kurang dari 1/1/epsilon gitu kan logisnya ya. Nah, maka di sini dari definisi yang sebelumnya kalau kita pakai ya,
untuk setiap n lebih dari sama dengan n gitu ya. Untuk setiap n lebih dari sama dengan n gitu ya. Nah, maka di sini eh, berlaku mutlak dari an min L itu sama dengan mutlak dari 1/n min 0. Gitu kan? Yang ini kan ya. Ya. Nah, ini sama dengan 1/n gitu kan? Nah, 1/n dia kurang dari sama dengan ini kan untuk setiap ini ya, n lebih dari sama dengan n. Nah, kalau kita ubah gitu ya, 1/n, maka tandanya juga berubah ya. 1/n gitu ya. Berarti dia 1/n-nya kurang dari sama dengan saya tulis di bawah ya. 1/n gitu ya. Saya tulis di sini ya. Di sini 1/n-nya, lanjutannya ini ya, eh, kurang dari sama dengan 1/n gitu ya. Dan 1/n-nya yang dipilih tadi adalah kurang dari 1/epsilon gitu ya. Salah. N-nya apa tadi? Ini ya, 1/n kurang dari 1/1/epsilon. Gitu ya, jadi dipahami ya. Atau dia sama dengan epsilon. Nah, berarti kan dia memenuhi ya. Jadi di sini ringkasnya an min L-nya atau 1/n min 0-nya itu kurang dari epsilon. Dia memenuhi ini gitu ya. Jadi untuk setiap n lebih dari sama dengan n, dia memenuhi ini gitu ya. Sehingga kita bisa katakan di sini jadinya dia apa? 1/n, barisan 1/n ini, n-nya sama dengan 0 sampai tak terhingga dia konvergen ke 0. Kalau dari definisi itu, kita bisa seperti ini pembuktiannya. Nanti untuk ke bawah, itu kita bisa menggunakan konsep limit. Ya, tapi awalnya ini dulu. Ya, ini dulu. Gitu ya. Bisa tahu, biar sekedar tahu gitu ya. Sekedar tahu saja. Ya, biar tahu juga gitu ya. Nah, kemudian di sini, ya, tadi kan ini ya, untuk n-nya lebih dari sama dengan n, gitu ya. Maka di sini mutlak dari 1/n min 0 kan sama dengan kurang dari epsilon gitu ya. Nah, misalkan di sini ada teorema nih, dari tadi itu ada teorema baru lagi. Misalkan suatu barisan AN gitu ya, n-nya adalah suatu bilangan asli untuk setiap gitu ya, n-nya lebih dari sama dengan n gitu ya, n bilangan asli, maka dia akan berlaku seperti ini ya. Nah, kalau bisa, Bu. Nah, nanti kan awalnya berlakunya gini ya, AN min L ya, kayak gitu kan. Nah, tadi kalau dari atasnya ini ya, tadi dia 1/n gitu ya, mutlaknya 1/n min 0 gitu ya. Nah, di sini kan dia 1/n gitu ya. Nah, kalau saya kalikan dengan konstanta, ini kan berarti kan dia pasti lebih besar gitu ya, C-nya kan, daripada di 1/n kan kurang dari sama dengan C kalikan 1/n untuk sembarang C-nya. C-nya positif ya. C konstanta yang positif. Positif ya, bilangannya positif ya. Oke, maka dia pasti akan lebih besar daripada yang ini gitu kan. Nah, maka di sini dia juga akan lebih dari C kalikan epsilon. Tadi epsilonnya apa? Dia harus lebih dari 0. Berarti juga bisa sama jika kita tulis dengan epsilon. Sama aja. Kita pilih epsilonnya yang lebih dari 0. Sehingga ini memenuhi ya. Seperti itu. Sehingga mutlak dari AN min L itu kurang dari C kalikan 1/n. Nah, sehingga kita bisa nih tulis seperti ini. Barisan AN konvergen ke L. Contohnya, jadi kalau misalkan ada kasus seperti ini gitu ya, contohnya ya ini, ada barisan nih ya, ada barisan n-1 per n+1 gitu ya. Apakah dia konvergen ke 1 gitu ya? Silakan dicoba dulu gitu ya. n-1 per n+1, ini kan nilai an-nya ya. an min l-nya ya. N-nya kan 1 gitu ya, konvergen ke 1 atau tidak gitu ya. Nanti mutlak dari n-1 per n+1 min 1 gitu ya. Silakan diuraikan gitu ya, sehingga ketemunya seperti ini kan ya. Udah paham ya? Nah, ini sama dengan mutlak dari 2n+1. Sedangkan ini sendiri, kita ambil 1/n sebelumnya, ya. Kan hampir sama nih. Kita bisa ngambil yang lebih kecil ya, jadi 1/n. 2 kali 1/n. Ini kan kurang dari 2 kali 1/n. Nah, ini sama dengan memenuhi ini. Ya enggak? Nah, sehingga kita nggak perlu tahu, kita nggak perlu cari dulu dengan cara seperti ini ya. 1/n tadi kan sudah konvergen gitu ya. 1/n tadi kan juga sudah konvergen. Maka secara otomatis barisan dari n-1 per n+1 dia konvergen ke 1 gitu ya. Seperti itu. Kita bisa menggunakan teorema yang ada di sini gitu ya. Untuk pembuktiannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini contoh lain juga.
Ini yang menggunakan pakai definisi di awal ya. Belum kita masuk ke limit, belum. Di sini tunjukkan jika P-nya adalah bilangan bulat positif, gitu ya. Jika di sini P-nya adalah bilangan bulat positif, maka di sini limit dari M mendekati terhingga 1/n⁻P sama dengan 0. Ini maksudnya apakah barisan 1/n⁻P dengan N-nya sama dengan 0 sampai terhingga ini konvergen ke 0 gitu ya. Jadi misalkan ada yang seperti ini, intinya sama gitu ya. Apakah dia konvergen ke 0? Berarti dilihat, eh, buktikan bahwa limit N mendekati terhingga 1/n⁻P itu sama dengan 0 gitu ya. 0 berarti dia ada nilainya. 0 kan ada ya nilainya ya, atau bilangan-bilangan real lainnya gitu ya. Ini juga sama ya, kayak tadi saya udah jelaskan. Untuk setiap epsilonnya lebih dari 0, silakan pilih n gitu ya, yang lebih dari sama dengan ini. Jadi udah kelihatan ya, sebenarnya kita udah punya cocokan dulu sebenarnya. Ini kan udah pasti ya, dia konvergen kan, dia punya nilai kayak gitu loh. Nah, ini kan super NP gitu ya, lebih dari epsilon. Berarti nanti eh, NP-nya kurang sama dengan epsilon gitu ya. Jadi nanti bagaimana nih menentukan ininya, n-nya sama dengan ini ya, akar dari 1/epsilon kan, ya 1/epsilon pangkat P gitu ya. Nah, inginnya kan n-nya itu kan lebih dari sama dengan n gitu ya. Jadi dia harus lebih dari, n-nya harus lebih dari sama dengan ini. Maaf ini lebih dari ya. Lebih dari sama dengan akar dari super epsilon ya, angka P-nya. Gitu ya. Jadi dipilih nilai n-nya yang akar dari 1/epsilon ya, akar dari P-nya. Sama kayak tadi ya, yang saya jelaskan di sebelumnya. Nah, sehingga pada saat kita masukkan ya, AN min L, ini fungsinya 1/n⁻P min 0 gitu ya, mutlak, ya kan sama dengan 1/n⁻P. Ya, kurang dari 1/nP. Nah, ini sendiri sama dengan ini yang kita pilih tadi ya, akar dari 1/epsilon, akar P gitu ya, angkat P. Dia sama dengan epsilon. Nah, dia memenuhi yang definisi awal. Ya, untuk N-nya lebih dari sama dengan M besar gitu ya, terus kemudian mutlak dari AN min L-nya kurang dari sama dengan epsilon. Gitu. Maka dia dikatakan konvergen gitu ya. Kita sudah tahu dia konvergen gitu. Kenapa? Karena emang sudah ada nilainya gitu ya. Kalau ada definisi seperti itu. Tapi bagaimana kalau misalkan tidak ada? Misalkan nanti soalnya nggak akan seperti gini kalau ujian ya. Mungkin nanti eh, eh, bagaimana sih barisan ini dia apakah selidiki gitu ya? Apakah barisan 1/n⁻P ini dengan batas n-nya sama dengan 0 sampai tak terhingga konvergen kayak gitu. Nah, itu bagaimana? Nah, bukan hanya sekedar ini ya, tapi kita bisa menggunakan konsep limit kayak gitu. Nah, ini saya bisa menggunakan konsep limit. Nah, di sini eh, misalkan di situ ya fungsi tadi ya, dari fungsinya ya. Fungsinya dari bilangan bulat positif ya, 0 sampai tak terhingga, range-nya intervalnya ke R, bilangan real. Nah, di sini nilai limit dari N sampai tak terhingga Fn gitu ya, adalah nilai L, satu bilangan L gitu. Dan dia anggota dari daerah range-nya, yaitu bilangan real. Maka di sini barisan dari AN gitu ya, dengan AN-nya itu suatu fungsi Fn akan konvergen ke L. Jadi kalau misalkan kalian buktikan apakah suatu barisan itu dia konvergen kayak gitu ya. Ya silakan cari limitnya. Kalau limitnya menghasilkan suatu bilangan gitu ya, dan dia anggota di bilangan real gitu ya, dia ada, maka dia dikatakan konvergen. Konvergen kemana? Ke nilai L-nya tadi. Oke? Nah, contoh sedangkan jika nilai limit dari n mendekati tak terhingga Fn tidak ada atau tak terhingga gitu ya, maka barisan AN-nya dikatakan divergen. Oke? Nah, ini contoh-contohnya ya, teoremanya yang bisa kalian gunakan gitu ya. Misalkan ada barisan AN sama BN gitu ya. Nah, makanya konstanta. Nah, ini limit ya. Mungkin sekilas saja karena kan sebelumnya udah diajari ya limit ya. Kayak gitu ya. Jadi limit dari konstanta ya sama dengan konstanta. Flashback lagi dulu mata kuliah apa nih? Kalkulus kalau nggak salah ya. Terus limit n mendekati hingga k kalikan an gitu ya. Ini barisnya an gitu ya. Jadi kayaknya dikeluarkan k limit dari n mendekati hingga an. Dia bisa. Kalau limit dari penjumlahan dua barisan gitu ya, penjumlahan atau pengurangan dua barisan, kita juga bisa jabarkan seperti ini. Limit an ditambah limit bn.
Perkalian juga sama, kita bisa uraikan ya. Perkalian dari dua barisan, jadi limit AN kalikan limit BN. Jadi sifat limit dari bilangan real tuh bisa sama ya, hampir sama dengan yang sifat limit untuk barisan, gitu ya. Nah, kemudian em, limit dari pembagian dua barisan ya, AN per BN. Nah, kita bisa uraikan seperti ini ya. Limit dari N dibagi limit dari BN gitu ya. Di mana penyebutnya limit dari BN nggak boleh sama dengan 0. Karena kalau dia sama dengan 0, dia tidak ada definisi. Gitu ya. Jadi ternyata untuk sifat-sifat limit dari suatu barisan itu sama dengan sifat-sifat limit dari bilangan real. Jadi bisa kita gunakan. Kita bisa pakai aja. Ini saya ngambilnya di buku parcel ya, udah kelihatan ya. Kalau seperti ini di parcel kayak gitu. Kayak tadi yang merah-merah tuh di Thomas kayak gitu ya. Satunya. Intinya saya ngambilnya di 3 buku tadi. Kalau saya ngambilnya. Jadi kalau mau ini masih kabur, tulisannya dibaca di buku yang tadi 3 tadi yang ada di LMS. Saya pakainya buku itu pokoknya. Latihan-latihannya juga ada di situ. Saya ngambilnya. Ya. Jika pun beda ya mungkin saya ganti angka-angkanya. Nah, ini juga sama ya. Ini saya ngambilnya di Thomas kalau nggak salah punya Thomas. Jadi saya pakai beragam buku gitu ya. Supaya kalian juga bisa bervariasi juga gitu ya. Nah, ini ya. Kalau ini pakai konsep limit ya. Jadi limit M mendekati terhingga. Nah, kalau ini pertanyaannya mungkin ya nanti ini. Apakah barisan seper N, N-nya sama dengan 1 sampai tak terhingga dia konvergen gitu ya. Tapi kita tahu nih nilainya min 1. Kalau ini udah ketika, belum ya, ini belum ya. Belum tahu kan. Apakah dia konvergen atau tidak gitu ya. Nah, silakan gitu ya. Nah, ini kan sama dengan min 1 kali kan 1/n. Nah, tadi kan berdasarkan sifatnya ya, konstanta bisa dikeluarin limit dari 1/n. Nah, limit dari 1/n itu sama dengan 0. Ingat ya yang bilangan real ya, konsep limit dari bilangan real. Kalau limit dari 1/n itu 0. Limit dari 1/n pangkat n itu juga 0. Ya, dibaca lagi yang dulu kalkulusnya. Limit dari fungsi barisan ini ya, n-1/n gitu ya. Nah, ini kan juga bisa ya. Jadi, n per n kan 1, min 1/n gitu ya. Terus kita bisa jabarkan jadi limit 1, min limit 1/n. Jadi 1 min 0 sama dengan 1. Dia konvergen. Jadi barisan min 1/n itu dia konvergen ke 0 gitu. Misalkan pertanyaannya seperti ini, apakah suatu barisan ini konvergen? Ya silakan dicari limitnya. Nah, kalau memang dia ada dan dia bilang real, maka barisan tersebut konvergen ke 0. Ini juga sama, berarti barisan n-1 dia konvergen ke 1, gitu ya. Konvergen. Terus kita cari juga, misalkan fungsi dari, misalkan barisan dari 5 per n kuadrat, apakah dia konvergen, kayak gitu ya. Nah, kita cari limitnya gitu ya, limit 5 per n kuadrat sama dengan 5 kalikan ini. Konstantanya kan bisa kita keluarkan ya, limit dari 1 per n. Kalikan 1 per n kan, 1 per n kuadrat. Nah, dia sama, 0 gitu ya. Sama dengan 0. 0 sini bukan tidak ada ya, tapi ada tapi 0 gitu nilainya. Jadi dia barisan dari 5 per n kuadrat, dia konvergen, ya, konvergennya ke 0. Hal yang sama juga ini ya, sama ya. Jadi limitnya ini, nah kalau kayak gini kan kalau kita masukkan jadinya tidak terhingga kan. Kalau penyebabnya nggak terhingga, jadinya kan nggak ada definisi. Nah, kita bisa menggunakan konsep limit ya. Jadi kita bagi setiap sukunya dengan n-nya yang pangkat tertinggi, gitu ya. Setiap suku-sukunya. Jadi 4 dibagi n per 6, min 7 dibagi n per 6 sama dengan min 7. Ini juga dibagi per n per 6, n pangkat 6, jadinya 1, ini dibagi n pangkat 6. Jadi 3 per n pangkat 6. Nah, kalau kayak gini kan bisa. Jadinya konvergen. Nah, limit dari 4 per n pangkat 6, 0, gitu ya. Min 7, ini limit dari 3 per n pangkat 6 sama dengan 0. Jadinya hasilnya sama dengan min 7. Sehingga barisan dari 4 min 7 pangkat 6 n pangkat 6 per n pangkat 6 plus 3 ya dari 1 sampai tak terhingga barisan ini dikatakan konvergen ke min 7 gitu ya. Itu kalau menggunakan konsep limit. Nah, selain tadi dulu waktu limit juga diajari ya aturan L-Hospital. Nah, juga kita bisa gunakan itu ya untuk menentukan kekonvergenan suatu barisan. Itu juga bisa. Itu bisa kita gunakan juga. Nah, misalkan ini nih, buktikan bahwa dia ini barisan dari
ln, ln dari n per n-nya ini dia konvergen atau tidak gitu ya. Nah, kalau kayak gitu bisa menggunakan limit MBKT hingga L ln n per n ya, kita menggunakan aturan L-Hospital. Bagaimana aturan L-Hospital? L-Hospital ini digunakan kalau misalkan hasilnya 0, tak terhingga gitu ya, atau pembaginya minta terhingga gitu ya. Diingat-ingat lagi, dibaca lagi konsep limit sebelumnya, kalau aturan L-Hospital itu seperti apa gitu ya. Mungkin saya cuma sekilas ya, saya nggak mau bahas detail karena udah dibahas sebelumnya gitu ya. Nah, kalau seperti ini kan hasilnya kalau kita masukkan N-nya tak terhingga kan dia menghasilkan apa? Tak terhingga per tak terhingga gitu kan. Nah, sehingga kita jadinya apa? Dia bisa divergen kan? Kayak gitu. Padahal bisa kita eh, lihat lagi gitu ya. Dia bisa bisa juga konvergen kayak gitu ya. Nah, dengan cara apa gitu ya? Kita bisa menggunakan aturan L-Hospital. Kalau misalkan hasilnya seperti ini gitu ya, bisa menggunakan aturan L-Hospital gitu ya. Bagaimana? Ingat ya dulu ya, bagaimana L-Hospital kita turunkan, baik itu yang di pembilan dan penyebut. Nah, turunan dari ln X kan sama dengan super X. Turunan dari X-nya sama dengan 1. Nah, kalau seperti ini, berarti limit dari super X-nya sama dengan 0. Limit dari 1 sama dengan 1, gitu ya, sama dengan 0. Jadinya ada, jadinya konvergen. Jadi barisan dari ln N per N, dia konvergen ya, ke 0. Jadi dipastikan dulu, kalau kita masukkan ternyata dia tak terhingga pada tak terhingga, dia divergen. Jangan-jangan dia masih bisa konvergen. Nah, bisa juga menggunakan atau L-Hospital. Ternyata dia konvergen ya ke 0. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Nah, ini ada beberapa teorema juga yang bisa kalian pakai gitu ya. Eh, nanti mungkin ya, konsepnya seperti itu sih sebenarnya. Tapi juga ada beberapa hal yang mungkin bisa membantu gitu ya. Ada beberapa teorema nanti kalau untuk case-case tertentu yang mungkin perlu gitu ya. Bisa dipakai gitu ya. Ada namanya teorema sandwich sequence gitu. Saya nggak tahu, mungkin buku lain juga namanya berbeda, kayaknya namanya berbeda, tapi intinya sama, bunyinya sama, kayak gitu ya. Misalkan di sini diberikan barisan, ada 3 barisan ya, barisan AN, BN, dan CN gitu ya. Dia suatu barisan-barisan dari bilangan-bilangan real kayak gitu. Nah, ternyata di sini jika BN, barisan BN itu fungsinya ya, dia terletak di antara AN dan CN, untuk N-nya tuh di N besar ya, N besar itu bilangan asli. Nah, jika limit dari AN dan sama dengan limit dari CN, ya, itu sama dengan nilainya sama L, ada dan sama, maka di sini limit dari BN itu adalah sama juga L. Bisa juga ya seperti ini. Contohnya kayak gitu ya. Jadi kita udah tahu tadi udah kita cari gitu ya. Super N dia 0 gitu ya. Dia mendekati limitnya mendekati 0. Kayak gitu. Kalau sebelumnya lagi waktu sekolah juga, kalau tadi kan pakai yang definisi. Tapi kalau kita jabarin juga bisa ya. Misalkan N-nya anggota dari bilangan asli. Berarti kan 1,5, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Lama-lama dia juga akan mendekati nilai 0. Kayak tadi, berarti nilainya L-nya kan di sini. L-nya kan sama dengan 0. Ini kan nilai L-nya. Nah, di sini titiknya ya. Ini, oh di sini ya. Berarti di sini nih A1, A2 kayak tadi ya. Titik-titiknya di sini. Nah, dia mendekati 0. Mungkin di sini akan diberikan epsilon gitu ya. Epsilonnya, ini juga epsilonnya. Jadi di sini L min epsilon, L plus epsilon. Oke? Nah, ini titik-titiknya. AN-nya gitu ya. Yang mendekati nilai L-nya. L-nya mendekati nilai 0. Tadi. Nanti kita udah mencari itu ya tadi ya di atas. Jadi AN, barisan AN, misalkan super N gitu ya. Terus di sini apakah barisan cos N gitu ya? Apakah barisan dari cos N per N dia ini konvergen atau tidak gitu ya? Nah, kalau kita lihat gitu ya, dia kan hampir sama dengan super N gitu ya. Ada turunan dari super N. Nah, super N sendiri dia tadi konvergen gitu ya. Nah, kita bisa ambil tuh batasnya antara ini ya. Jadi sebenarnya cos N ya. Ini kan super N ya. Super N kita tahu dia itu konvergen. Nah, kalau dari fungsinya gitu ya, super N ini lebih dari sama dengan cos N per N. Dan cos N per N ini lebih besar daripada negatifnya super N karena ada negatifnya. Nah, kalau kayak gini kan udah kelihatan ya.
Berarti di sini nanti BN-nya cos N per N, barisan CN-nya min, kebalik ya, KE-nya seper N, ini seper N gitu ya. Nah, di sini limit dari N mendekati tak terhingga, ini AN-nya ya, barisan AN-nya dari seper N itu sama dengan berapa? 0 ya tadi ya. Ini juga sama dengan limit N mendekati tak terhingga untuk dari arah kiri berarti ya. Min seper N gitu ya. Kalau secara aljabarnya juga bisa. Limit seper N min 1 kan kita keluarin gitu ya. Kayak yang tadi teorema yang tadi kalau secara aljabarnya gitu ya. Nah, di sini artinya min 1 kalikan 0 kan, limit per n-nya dia sama dengan 0. Nah, dia juga konvergen di situ ya. Hasilnya sama, 0 nilai L-nya gitu ya. Sama, memenuhi kan yang ini kan. Untuk cos n per n-nya di antara min seper n sampai dengan seper n, sedangkan nilai limit min seper n dan nilai limit dari seper n itu sama ya, sama dengan 0. Maka secara otomatis berdasarkan teorema 2, ya, teorema 2, maka apa? Limit dari n mendekati tak terhingga, kita tanpa mencari ini ya, kayak tadi ya, cos n menggunakan teorema yang sudah ada, dia konvergen ke 0. Saya tulis seperti ini, ya, berdasarkan teoremanya. Atau kalau mau dijabarin juga boleh, ya, barisan cos n per n-nya, dia konvergen ke 0. Gitu. Ini juga sama ya, 1/2n, gitu ya, 1/2n. Nanti kan hampir mirip dengan 1/n. Nah, 1/2n ini kalau dari fungsinya, dia kurang dari sama dengan 1/n, dan dia lebih dari sama dengan 0. Secara otomatis, maka di sini limit dari 0 sama dengan 0, limit dari 1/n juga sama dengan 0 gitu ya, sama. Maka di sini limit dari n mendekati tak terhingga 1/2n, dia juga akan sama dengan 0, berdasarkan teorema yang sebelumnya. Sehingga barisan dari 1/2n ini dia konvergen ke 0. Bisa kita gunakan seperti ini, tapi kita mencari gitu ya. Kita melihat aja, membandingkan aja, kira-kira fungsinya yang bisa kita ambil gitu ya. Jadi seperti itu. Ini juga sama ya, ini juga sama. Dia tetap di antara min seper n sampai dengan seper n. Tadi udah dibuktikan ya, dia sama dengan 0. Maka fungsi dari min 1 pangkat n per seper n, dia juga konvergen ke 0. Ya, kita bisa melihat-lihat kira-kira lah seperti itu tanpa kita langsung melakukan kalkulasi. Ini bisa juga menggunakan teorema ini. Agak susah sih, agak lebih mikir di sini, tapi lebih enak. Nggak perlu pakai kalkulasi. Gitu ya. Nah, ini ada teorema baru lagi nih. Teorema bisa ngambil di Asel. Ini beda-beda nih ya bukunya ya. Pokoknya ada yang unik-unik, saya masukin kayak gitu. Ya biar nambah aja. Jadi bukan teoremanya bukan hanya itu aja. Nah, di sini jika limit n mendekati atar hingga mutlak dari an itu 0 gitu ya, maka akan berlaku seperti ini. Limit dari n mendekati atar hingga an sama dengan 0. Ini contoh ya, contohnya. Contohnya, misalkan ada R gitu ya, bilangan R. R ini ternyata di antara min 1 sampai dengan 1 gitu ya. Dengerin dulu aja ya, nanti ada latihannya kok. Oke, dia ada latihannya ya. Dengerin dulu aja. Nah, maka di sini limit dari n mendekati atau hingga r pangkat n itu sama dengan 0. Silakan dibuktikan kayak gitu ya. Tunjukkan kayak gitu ya. Nah, kita tahu di sini ya, min 1, r-nya ternyata di antara min 1 sampai dengan 1. Ingat yang dianalisis real ya, ini ekuivalen dengan mutlak dari r itu kurang dari 1. Seperti ini ya. Nah, atau kita juga bisa tulis di sini 1, gitu ya. Di situ kurang kita ubah ya mutlak dari R. Misalkan kalau kita ubah ya, kita bagi gitu ya, 1 per R mutlak, maka tandanya juga akan berubah lebih dari sama dengan 1 dan 1 per. Iya, paham ya? Atau saya bisa tulis nggak, saya bisa tulis seperti ini ya, 1 kurang dari 1 per mutlak dari R. Boleh juga kan ya? Nah, ini tadi kan lebih dari 1 gitu ya. Berarti 1 per R mutlak ini gitu ya, itu kan bisa kita tulis 1 ditambah P. Saya nggak tahu nih P ini apa. Intinya P ini adalah bilangan bulat positif ya.
di mana P-nya lebih dari 0. Ya enggak? Dia 1 ditambah P. Oke? Bisa dipahami ya kan dia lebih dari. Berarti dia harus 1 ditambah berapa? Intinya dia harus lebih dari bilangan bulat positif, tapi dia harus lebih dari 0. Nggak boleh sama dengan 0. Kalau 0 kan dia akan sama dengan di sini. Ya. Jadi dia lebih dari 0. P-nya lebih dari 0. Nah, kemudian jadi di sini kita bisa lihat gitu ya. 1 per R mutlak N itu eh, kita bisa tuliskan 1 plus P gitu ya. Nah, kalau misalkan 1 per R-nya, R mutlaknya aja 1 plus P gitu ya. Kalau kita pangkat N gitu ya, dia juga bisa seperti ini kan ya. 1 pangkat N kan 1 ya. 1 pangkat berapa kan 1. Mutlak dari R-nya pangkat N gitu ya. Nah, ini sama dengan 1 plus P pangkat N. Ingat ya, binomial ya. Jadi di sini pasti hasilnya 1 plus NP plus berapa-berapa gitu ya. Nah, di sini intinya dia adalah eh, bilangan positif ya, bilangan positif. Positif berapa? Sehingga ini saya juga bisa tulis lebih dari sama dengan NP ya, gitu ya, NP ya. Bisa dipahami nggak? Atau P kalikan N gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi 1 plus PN plus bilangan positif lainnya. Nah, ini pasti logisnya akan eh, lebih besar daripada PN. Saya ambil ini ya, PN. Oke. Nah, sehingga di sini saya pindah di sini ya. Nah, sehingga di sini untuk batas untuk mutlak dari R pangkat N gitu ya. Nah, antara 0 ya dia kurang dari sama dengan 0 otomatisnya dan dia juga kurang dari sama dengan ini 1 per N. Ini kan 1 per mutlak pangkat N gitu ya. Berarti mutlak R-nya kurang dari sama dengan PN. Nah, ini kurang dari sama dengan 0 gitu ya. Ini sama dengan PN. 1 per PN ya, jangan lupa. 1 per PN. Oke, saya sampai sini ya. Nah, kalau udah sampai sini, kayak gini ya. Nah, karena di sini eh, limit dari PN, maaf, salah. Limit dari N mendekati tak terhingga, 1 per PN itu dia bisa kita tulis sebagai 1 per P, gitu ya. Konstantanya ya, kita bisa keluarin. N mendekati tak terhingga, 1 per N. Ya, kita bisa tulis seperti ini. Dan limit 1 per N sendiri kan sama dengan 0. Nah, sehingga dia kan sama dengan 0, gitu ya. Nah, karena di sini dia konvergen gitu ya. Ingat yang tadi teorema sebelumnya ya. Kalau misalkan di limit 0 kan dari 0. Limit dari 1 per PN kan juga 0. Dia sama-sama konvergennya. Sama-sama, ini kan juga sama dengan limit 0 kan. Yang ini kan. Ya kan? Ini AN, ini CN. Maka BN-nya, barisan ini, jadi limit dari N mendekati tak terhingga, dia juga konvergen. Kemana? Ke 0 juga dari teorema yang sebelumnya. Ya tidak. Dari teorema berapa tadi? Teorema 2 ya tadi ya di atas. Kalau mau rapi harusnya ditulis urut gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5-nya. Maka secara otomatis dia seperti ini. Nah, dia juga konvergen ya. Nah, ini ekuivalen dengan limit N mendekati tak terhingga mutlak dari N pangkat N. Bisa juga kan seperti ini ya. Dia sama dengan 0. Nah, limit dari R pangkat N mutlak sama dengan 0. Nah, berdasarkan teorema C gitu ya. Teorema C. Maka apa? Maka di sini limit dari R pangkat N, ya, kalau mutlaknya aja sama dengan 0, maka limit dari barisan N sama dengan 0. N mendekati tak terhingga R pangkat N, gitu ya, dia akan sama dengan 0. Sehingga jadi terbukti ya. Jadi untuk R antara min 1 sampai 1, maka dia akan berlaku seperti ini. Jadi limit dari Rn sama dengan 0. Atau barisan Rn-nya dia konvergen ke 0. Nah, lebih seperti itu. Intinya sama sih sebenarnya. Kalau bahasnya buku kan ringkas ya. Nah, nanti kalau ini kan ada penjabarannya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Kalau kabur bisa dilihat di bukunya Parcel. Saya pakai Parcel, pakai Thomas, pakai siapa lagi itu satunya itu. Itu ya. Saya juga
open ya. Jadi saya pakai apa, saya pakai buku apa, saya juga bagikan ke kalian, gitu ya. Nah, udah dengerin ya, udah capek ya dengerin saya ya. Nah, coba sekarang latihan, gitu ya. Coba sekarang latihan nih. Tadi kan udah capek tuh dengerin saya terus, gitu ya. Coba sekarang latihan dulu, kayak gitu. Nah, di sini eh selidiki, gitu ya, kekonvergenan dari barisan bilangan ini, gitu ya. Barisannya n plus 1, n-nya sama dengan 1 sampai tak terhingga. Nah, ini kita pakai limit ya. Limit. Bagaimana? Apakah dia konvergen atau tidak? Ya, kita coba kerjakan nomor 1 ya. Limit dari n mendekati tak terhingga eh, n per n plus 1 gitu ya. Nah, ini gimana nih? Nah, kalau seperti ini, ingat yang tadi ya. Jadi, kita bagi dengan n dengan pangkat tertinggi. Nah, jadi limit n mendekati tak terhingga 1 per 1 per n gitu ya. Nah, jadi di sini limit 1 sama dengan 1, limit selanjutnya juga 1, limit 1 per n sama dengan 0, sama dengan 1. Jadi barisan n per n plus 1, dia konvergen ke 1 ya. Ya, dia konvergen, tapi konvergennya ke 1. Oke. Sekarang nomor 2 dan nomor 3 dikerjakan. Kalian, gantian. Ya, ini saya untuk contoh 1 ya, udah cukup ya, udah paham ya. Paham ya, Ibu, selidiki permisi ke Bu. konvergenan kayak apa. Ibu permisi Iya, Bu. kenapa? Nanti saya coba mengerjakan yang nomor 2 ya. Oh ya, silakan. Nomor 2 bintang ya. Ini bintangnya aktif nih, lama-lama nilainya maksimal nih. Ya. Nah, kalau yang nomor 3, silakan dulu cari polanya. Suku ke N-nya tuh bagaimana? Ya, ya, barisannya bagaimana? AN-nya tuh seperti apa sih? Bisa kelihatan ya, ini ya, ini 3, 9, 2, 7. Berapa? 2, 4, 6. Ketemu berapa? Dicari coba. Udah kelihatan loh polanya ya. Ya enggak? Kelihatan tuh, geometri itu. Ya enggak? Biar dicari tuh, rasionya berapa. Dan saya kasih clue tuh. Bisa ketemu kan polanya? Nah, kalau udah ketemu pola balisannya, dicari limitnya. Ada atau tidak? Kalau ada, maka dia konvergen. Kalau tidak, maka dia divergen. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Kalau kalau bisa nanti ditampilin di presentasi ini ya. Ibu, saya mau ngerjain nomor 3. Iya, sudah. Saya ngerjain spontan aja. Maksudnya langsung di ini, share screen, terus whiteboard gitu. Coret-coret. Boleh? Boleh? Mau sekarang? Ya, sekarang. Oke. Kalau Hmm, kelas yang lain juga gitu nggak? kenapa? Kalau di kelas yang lain juga kayak gitu. Langsung mencoba gitu. Iya, Enggak. Oh iya, boleh. boleh kok. Oke, boleh. Siap? Oke. Ini saya langsung ke soalnya ya. Tadi di PPT ini, buat yang nomor 3, ini kan yang pertama nyari polanya dulu. Polanya itu saya dapat AN itu sama dengan ini kan 3 pangkat sekian. Jadi 3 pangkat 1, 3, 3 pangkat 2, 9, 3 pangkat 3, 27, jadi 3 pangkat N. Lalu di bawahnya itu eh, 2N. Nah, nah, jadi kita perlu nyari limit mendekati tak hingga, limit dari N ya. N mendekati tak hingga dari 3 pangkat N dibagi dengan 2N. Nah, ini kalau misalnya kita substitusi 3 pangkat tahing, eh, 3 pangkat tahingga kan tahingga. Jadi enggak jadi 0 ya. Jadi 3 pangkat tahingga
dibagi dengan 2 kali tah hingga. Jadi, 0 dibagi tah hingga itu sama dengan tah hingga. Sama dengan 0, sorry. Ini bener nggak ya? Kalau itu 2 kali tak terhingga berarti nggak terhingga ya? Itu berarti nggak ada definisi ya? Nggak ada ya? Divergen ya harusnya ya kok 0. Iya. Oh iya, Iya ya. harusnya ini Berarti tah. kalau kayak gitu bentuknya gimana? Itu kan berarti tak terhingga, tak terhingga ya harusnya ya. Iya, tah terhingga bagi Nah, tah terhingga ya. Berarti ini nah, divergen ya. tadi saya bilang apa yo? Kalau bentuknya tak terhingga per tak terhingga, 0/0 gitu ya. Nah, kita harus uji lagi tuh. Jangan-jangan emang dia konvergen. Pakai apa tadi? L? L L'Hopital. apa tadi? Ya, Kalau ya. L'Hopital, Set. sebentar, saya coba dulu. Kalau L'Hopital kan berarti jadinya N dikali 3 pangkat N min 1 ya. Terus dibagi sama 2. Yang ini tetap aja hasilnya tah hingga, Bu. Coba dilihat. Itu 3 pangkat N loh. Turunannya yang rasional. Bilangan rasional. Ayo dibuka buku kalkulusnya. Punya buku Parsel ya? Ya, sebentar. Yang mana? Buka turunan untuk yang bilangan rasional. Turunan yang bilangan rasional. Karena dia 3 pangkat N. Bukan N pangkat 3, itu beda. Oh iya, 3 pangkat N. Mm. Sebentar, saya lihat dulu. Ayo, semuanya juga dibantu. Siapa namanya nih? Lupa juga saya. Siden. Sidan. Ini yang aktif Sidan sama Bintang loh ya, kelas ini ya. Yang lainnya mana? Saya sampai apa loh namanya. Ibu kalau mau jawab nomor 2 Bu, tapi tadi udah di tag bintang Bu. Len ya? Oh, ini siapa nih yang ngomong nih? Bicara nih. Septiani Bu. Hah? Septiani Bu. Ya. 3 orang ini udah. Sidan, Septi, Bintang. Udah. Dari kemarin juga mata kuliah apa ya kemarin yang kita ketemu ya? Falcom. Itu. Iya. Ya 3 ini udah. 3 ini udah. Ibu. Ini kalau ombak ikut aja ya. Lumayan nih. Udah sama-sama aktif gitu. Bisa bentuk kelompok nih ya. Bu, Kalau ini ada lomba-lomba. saya udah nemu gimana? Saya lanjutin atau Ya, kasih satu? lanjutin, lanjutin. Oh, lanjutin dulu. Ini turunannya tuh 3 pangkat N, eh, terus dikali sama len 3. Terus dibagi sama 2. Ini kan pangkatnya tuh 3 pangkat tah hingga ya. Terus dikali len 3 tetap aja tah hingga. Dibagi 2 tah hingga juga. Berarti divergen dong. Mm-mm. Tetap divergen. Saya paling nggak kan udah coba. Tadi kan saya bilang ya, pokoknya kalau bentuknya 0/0, tak terhingga per tak terhingga, atau tak terhingga kali tak terhingga, cari dulu L hospitalnya. Kalau bisa. Atau dicoba-coba dulu. Jangan-jangan dia bisa convergen nih. Kayak gitu loh. Jangan langsung terima nasib gitu ya. Beda nanti Oh, iya. masukin aja sama-sama divergen, Bu. Jangan seperti itu. Dicoba dulu. Jangan-jangan dia convergen. Tapi kalau dicoba tetap divergen ya sudah. Paham ya? Jadi emang barisan apa tadi itu? 3 pangkat N per 2 N ini dia divergen. Bisa dipahami semuanya? Ya, bisa. Nggak ada yang nanggepin, saya sendiri yang jawab ya. Bisa Ibu. Oke. Terima kasih ya Sidan ya. Bisa di stop share. Baik, terima kasih Bu. Ibu Baik, saya yang mau nomor... coba share Iya, screen. silakan Bintang. Kelihatan share screen-nya. Sudah kelihatan. Iya, sudah. Saya coba. Ya, baik. Ini kan selidiki kekonvergenan dari fungsi N plus 1 dibagi N min 2. Ini ada tah hingga dan N sama dengan 1. Sama dengan, ini kita selidiki menggunakan teorema limit. Nah, limit N mendekati tah hingga
hingga N plus 1 dibagi N plus 2. Lalu ini sama dengan ini min tahingga plus 1 per min tahingga tahingga plus 2 sama dengan tahingga per tahingga, ini kan divergen karena pasti salah. Coba cari lagi yang lain, siapa tahu bisa jadi konvergen. Setelah diselidiki terjadi konvergenan menggunakan penyelesaian yang lain. Maka setelah melakukan penyelesaian yang lain, ini limit n mendekati tahingga dengan seperti ini dibagi n per n plus 1 per n dibagi n per n plus 2 per n sama dengan 1 plus 1 per n per 1 plus 2 per n sama dengan, ini kan n-nya tahingga nih, 1 bagi tahingga kan 0. Maka 1 plus 0 per 1 plus 2 per tahingga. 1 plus 0 sama dengan 1. Maka ini hasilnya konvergen nih barisan tersebut. Maka barisan dari bentuk fungsi n plus 1 per n min 2 tahingga dan n dengan 1 bersifat konvergen ke 1. Gitu, Bu. Iya, ya betul ya. Ada jawaban yang berbeda? Izin jawab, Bu. Ibu, Iya. Itu ada yang salah tuh, Bu. kurang Mbak. bener aja Ibu di caranya Bintang. Oke, Bintang, coba bisa di-share screen kembali. Salahnya di mana nih? Nah, Bintang ini kan soalnya kan N plus 1 per N min 2 ya. Terus dia pas dihitung-hitungannya jadi N plus 1 per N plus 2. Jadi hasilnya 1 konvergen. Harusnya kan min 1. Soalnya kan 1 kurang min 2, 1. Sama aja tapi ya tetap ya. Jadi ya salah soal ya. Ini negatif kebetulan sama nih. Nggak ngubah ya. Tapi oke, terima kasih ya koreksiannya. Fauzan Alfaris. Ada yang bertambah nih aktif nih. Oke ya. Mana tuh? Jangan di stop share dulu. Ya, Bintang ya. Ya, silakan ya. Mana tadi? Ya, Nah, yang ini ya. Ini negatif ya, soalnya ya. Ya. Negatif. Jadinya ini negatif. 1 min 0 juga sama ya. Oke, terima kasih. Hampir sama ya jawabannya ya. Terima kasih. Bisa di stop share. Terima kasih Bintang. Terima kasih Sidan, gitu ya. Terima kasih Fauzan, Septi, juga yang lain-lain juga mungkin nanti udah mau maju tapi kedahuluan gitu ya. Mungkin ya. Saya bisa lanjutkan ya. Pertemuan pertama ya, masih pemanasan dulu. Oke. Selanjutnya ada namanya definisi barisan monoton ya. Barisan monoton. Ada 2 ya, monoton naik dan monoton turun. Jadi suatu barisan bilangan tuh tak terhingga tadi kan ya. AN misalkan ya. N-nya sama dengan 1 sampai tak terhingga, dia disebut sebagai barisan monoton naik. Jika apa? Jika suku sesudahnya, jadi ada suatu suku ya, suku KN gitu ya, AN, dia kurang dari sama dengan AN plus 1. Namanya dia monoton naik ya. Berarti suku sesudahnya dia harus lebih dari suku sebelumnya. Logisnya seperti itu gitu ya. Nah, untuk pembuktiannya, kalian bisa melakukan seperti ini, ekuivalen dengan seperti ini. Gitu ya. Jadi AN plus 1 per AN dia lebih dari sama dengan 1 gitu ya. Bisa juga dibagi kedua ruas dengan AN. Oke. Nah, begitu juga dengan monoton turun ya. Kalau monoton turun berarti suku sesudahnya itu kurang dari sama dengan sebelumnya, AN-nya. Gitu ya. Namanya monoton turun, ya kan semakin menurun kayak gitu. Nah, di sini, atau kalau untuk pembuktiannya, bisa juga seperti ini ya, cara jawabannya, AN plus 1 per AN kurang dari sama dengan 1. Ini simpelnya aja sudah. Ya, seperti ini. Nah, latihan lagi. Nih, dicoba ya. Selidiki apakah barisan bilangan ini monoton naik atau monoton turun. Oke. Ini yang pertama ya.
Ini barisannya. N per 3 pangkat N. N-nya sama dengan 1 sampai tak terhingga. Apakah dia mau naik atau mau turun-turun gitu ya. Ini solusinya ya. Untuk suatu suku ke N ya, dari satu barisan kita nyatakan dengan AN. N per 3 pangkat N ya. Berarti kalau suku ke N plus 1, AN plus 1 sudahnya, ya tinggal kita substitusikan ya, jadi N plus 1 per 3 pangkat N plus 1. Oke, yang tadi kita buktikan apakah dia mau naik atau mau turun. Nah ini kan, kita lihat aja nih. Dia lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan, maka dia mau naik. Kalau kurang dari sama dengan 1, dia turun. Simpelnya gitu aja. Nah, di sini, mana nih? N plus 1 berarti ini ya. N plus 1 per 3 N plus 1 per ini ya, dibagi AN. N per 3 per 3 pangkat N. Nah, terus juga kita bisa kalikan dengan, kita balik ya, 3 pangkat N per N gitu ya. Nah, juga bisa seperti ini, setelah diuraikan gitu ya. Jadinya ini ya. Ini ya, jadi 3 ya. Ini kan bisa dicoret ya, sama ini ya. Nah, N plus 1 per 3 kalikan N. Bisa dipahami ya nih ya. Ini kan sama dengan 3 pangkat N, 3 kalikan 3 pangkat N gitu ya. 3 pangkat N kan mesti dicoret gitu ya. Jadi 3N gitu ya. Paham ya nih ya. Nah, ini sama dengan, kalau kita jabarkan, jadinya kan coret ya. Jadi 1 per 3, 1 plus 1 per 3N. Kayak gitu ya. Nah, ini secara otomatis maksudnya dia akan lebih dari sama dengan 1. Sehingga AN plus 1 gitu ya, dia kurang dari sama dengan AN. Gitu ya. Atau dapat dikatakan bahwa N eh, barisan dari N per 3 pangkat N dengan N-nya sama dengan 1 sampai tak terhingga gitu ya, dia barisan monoton turun. Bisa dipahami? Ini masih sisa satu soal, silakan dikerjakan gitu ya, sebelum ada tugas asinkronus. Oke? Karena masih terlalu muda ya nih ya. Coba dikerjakan dulu deh, saya pikir paham atau tidaknya. Soal yang bisa yang lain misalnya hari ini. Ya, ya, ya. Oke? Atau kita bicara kalau mau itu pasti dulu. Ibu, maaf suaranya putus-putus, Ibu. Kedengaran suara saya putus-putus. Masih kurang jelas, Ibu. Cepat ini dua dari sesi lihat tadi ya. Dengar suara saya. Masih putus-putus.
Apakah suara saya masih putus-putus? Sudah jelas, Bu. Oke. Nah, aku ulang sedikit lagi ya. Tadi udah di share, udah di screenshot ya, yang soal nomor 2. Ibu, saya mau nyoba nomor 2, Ibu. Iya, silakan. Bentar, Ibu, saya foto dulu. Oh, saya tuh sudah ngerjain ya. Saya udah share malahan. Nggak apa-apa lah. Harusnya saya PPT-nya di akhir itu. Saya izin share screen. Ya, silakan. Saya sudah bagi PPT-nya. Mungkin di situ udah ada jawabannya. Tapi saya harap jangan dibaca dulu. Jadi kan bisa mencoba. Itu saran aja sih saya. Ya, suara saya masih putus-putus ya. Sudah jelas. Sudah jelas kok, Bu. Suara saya masih, maaf, tadi saya kelempar. Suara saya bagaimana? Sudah jelas, Ibu. Iya, iya silakan ya. Iya, Ibu. Sebentar, Ibu. Ini kayaknya batasnya sudah, limit kuota saya sudah hampir nih. Apakah sudah terlihat, Ibu? Iya, sudah Mbak. Baik, Ibu. Jadi di sini soalnya kan n kuadrat per 2n plus 1. Dari n sama dengan 1 hingga tak hingga. Habis itu pertama kita cari dulu AN-nya, yang dimana AN-nya ini adalah n kuadrat per 2n plus 1. Nah, habis itu sekarang kita cari dulu AN plus 1-nya. Jadi kita substitusiin aja n yang di sini jadi n plus 1. N plus 1 dikuadratkan per 2n plus 1 dan hasilnya n kuadrat plus 2n plus 1 per 2n plus 1. Yang dimana kalau di sini kita tahu AN itu kecil dari AN plus 1. Karena kalau misalkan kita masukin suatu angka di N, itu akan menghasilkan AN kecil dari AN plus 1. Nah, di situ sekarang kita cari AN plus 1 per AN-nya. Jadi N kuadrat plus 2N plus 1 per 2N plus 1 dikali 2N plus 1 per N kuadrat. Itu di sini kita misalkan N sama dengan 1 dan hasilnya jadinya kan 4 per 3 dikali 3 per 1.
dan hasilnya 4. Jadi kita tahu kalau AN plus 1 per AN itu besar dari 1. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa barisan tersebut merupakan barisan monoton naik, karena monoton naik itu jika AN kecil dari AN plus 1, jika dan hanya jika AN plus 1 per AN besar dari 1. Oke, coba kita amatin ya. Ini kan N plus 1, maka di sini N-nya kita substitusi ya, berarti AN plus 1 jadi N plus 1 kuadrat. Nah, ininya kok tetap gitu ya, harusnya diganti ya. 2N plus 1 Oh iya, plus iya, 1 ya. iya bisa Berapa nih? berarti 2N plus 2 plus 1. Jadinya 2N plus 3. 2N plus 3, jadi berubah ya, jadi harusnya di sini N N plus 1 N kuadrat plus 2N plus 1 per 2N plus 3. Nah, ini pasti juga berubah nih. Nah, coba dicek lagi. Iya, berarti jadinya 4 per Cek 3. lagi. 5 per 1. Hasilnya jadi 20 per 3. Yang dimana juga besar dari 1. Bisa. Kok bisa? Coba. Emangnya bisa dicoret dalam bentuk angka? Tidak. Coba dikerjakan dulu di situ. Nih, saya izin cari-cari di sini. Iya. Nanti ini jadinya 2N plus 3. Mm-mm. Nah, ini jadinya 2N plus 3. Tetap itu. Ini kan. Nah, N kan? Tetap 2N plus 1 per N kuadrat. Nah, ini yang diubah. Oh, yang ini. Dari jadinya ini kalau N-nya dimasukin 1 jadinya 4 per 4 dari mana? 4. ketik kalau N-nya dimasukin 1 ke sini. Oh, nggak bisa. Ayo diselesaikan gitu. Nggak bisa dicoba-coba. Kalau N-nya 2 gimana? Kalau N-nya 2. Secara general, ayo. Oh, jadi ini di ini. Diselesain dulu. Oh, Buktikan kalau disederhanakan. dia tuh lebih dari sama dengan Baik, itu. Saya izin stop share sebentar. kalau untuk N-nya anggota bilangan asli gitu ya, secara generalnya. Baik, ya. Ada yang sudah? Nanti di jam berikutnya ada mata kuliah apa? Bahasa Inggris Matematika 2, Ibu. Jam 10 ya? Iya. Oke. Maaf, untuk bahasa Inggris Matematika 2, sebenarnya jadwalnya jam 10, tapi dosennya lagi nggak bisa di KP. Jadi setelah ini kosong. Ini kelas baik banget ya. Makasih ya, Sidan ya. Ya, Bu. Saya suka Sidan, jujur banget orangnya. Oke. Ada yang mau mencoba nomor 2? Maaf ya. Saya itu sebenarnya masih juga ada acara nih. Bentar lagi. Saya yang sibuk nih. Saya minta maaf ya. Kita bahas bersama-sama nggak apa-apa ya? Harusnya kalian dulu. Jadi kalau kalian bisa jadi juga di guru, ya jadi pendidik nih ya, semua ya besok-besok ya. Amin. Itu kayak gitu ya. Jadi mahasiswanya disuruh dijelasin dulu, terus mahasiswanya disuruh nyoba, terus baru deh
sampai siswanya sumpah gitu ya, sampai pusing gitu ya, baru gitu. Harusnya gitu ya jadi pendidik ya. Tapi kita bahas bersama-sama ya. Nanti ada asinkronusnya kok ya. Bu, saya udah, Bu. Oh, sudah. Ya, bentar ya, Bu. Ya silakan. Ya bagus lah. Saya nggak jadi menjelaskan. Ayo, karena saya jam 10 ada acara. Nggak jadi, Bu. Nggak jadi. Loh, Dah. kenapa? Kenapa? Ya, Bu, Aduh, nggak jadi. lupa itu. Bukan karena desain saya kan? Enggak. Masih berantakan tadi. Rapiin lagi nanti lama. Oke, nanti kita ini ya, bahas bersama-sama ya. Maaf, saya jam 10 ada acara. Oke, sebenarnya udah ada di PPT. Misalkan emang saya sudah bagi dulu, saya harap kalian bisa mengerjakan dulu tanpa melihat itu sih, saya pengennya. Jadi kesalahan saya udah bagi dulu PPT-nya. Jadi ini ya, yang kedua, tadi yang kedua, gitu ya. Apakah barisan ini dia tuh monoton naik atau turun gitu ya. Nah, di sini AN-nya ini udah dijelasin temanmu tadi, kalau suku ke N+1, ini seperti ini ya. Ini udah dijelasin temanmu, udah paham ya? Nggak perlu saya jelasin lagi. Nah, AN+1 per AN-nya kita tinggal masukin di situ. Jadi N kuadrat plus 2N+1 per 2N+3 sama dikalikan dengan 2N+1 per N kuadrat. Nah, ini kan kita juga bisa asosiatif ya, jadi seperti ini gitu ya. Jadi N kuadrat plus 2N+1 per N kuadrat dikalikan 2N+1 per 2N+3. Gitu ya. Terus kita sederhanakan ini, jadinya 1 plus 2 per N plus 1 per N kuadrat. Jadi pahami ya. Ini juga sama. Saya kepingin coret yang bawahnya. Jadi 2N+3. Jadi supaya nanti bisa saya coret gitu ya, 2N+3-nya. Berarti dia harus dikurangi 2 gitu kan. Nggak mengubah soal kan. Nah, ini juga bisa juga diubah jadi ini. Ini dibagi ini kan 1 ya. Min 2 per 2N+3. Manipulasi aja sebenarnya. Nah, kemudian ini kita kalikan ya. 1 kalikan 1, kalikan ini, dan seterusnya kita rapikan. Ini kalau kalikan 1, ini kan. Nah, kemudian yang ini kita kalikan ini gitu ya, lebih enak ya. Jadi min 2 per 2N+3, ini dikalikan ini jadinya min 4 per N kalikan 2N+3, yang ini dikalikan ini jadinya min 2 per N kuadrat kalikan 2N+3. Udah paham ya pasti ya? Nah, baru kalau kayak gini kan bingung nih, dia lebih dari sama dengan ini atau enggak, karena N-nya kan bilangan asli gitu ya. Nah, berarti kita lihat aja di sini. Tadi kan kita ingin buktikan AN+1 per AN. Dia lebih dari atau kurang dari sama dengan 1 gitu ya. Nah, ini kan sama dengan 1. Nah, kita buktikan aja di sini. Kalau dia eh, lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Kalau 0 ada kemungkinan 0 ya. Berarti ada kemungkinan ini kan dia lebih dari sama dengan 1. Kalau dia negatif ya, tidak kurang dari 0, maka dia pasti nanti turun ya, kurang dari sama dengan 1. Gitu. Logisnya seperti itu aja. Gitu ya. Nah, karena buktikan aja yang ini udah pasti ya 1 ya. Nah, ini lebih dari sama dengan 0. Gitu ya. Saya lanjutkan lagi ke bawahnya, akan ditunjukkan. Saya tulis lagi ya di sini ya. Nih ya, yang tadi ya. Apakah dia lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Nah, silakan di ini sama, saya tulis ulang gitu ya di sini ya. Nah, di sini ekuivalen dengan ini ya. Sama ya ini ya. Saya samakan penyebutnya jadi 2N+1 per N kuadrat min, ya ini kan sama ya, 2N+3 ya. Nah, ini ada 2-nya gitu ya. 2 ini kan sama ya. Saya keluarkan gitu ya. Jadinya min 2 per 2N+3 kalikan dengan 1 plus 2 per N plus 1 per N kuadrat. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, kemudian kita selesaikan lagi gitu ya. Kita samakan nyebutnya. Tentunya seperti ini. Jadinya N kuadrat plus 2N plus 1 per N kuadrat gitu ya. Nah, selanjutnya saya keluarkan ini. Kan sama nih ya. 1 per N kuadrat, 1 per N kuadrat saya keluarkan. Jadi 1 per N kuadrat kalikan 2N plus 1 min 2 kalikan N kuadrat plus 2N plus 1 per 2N plus 3. Gitu ya. Nah, setelah itu, gimana nih? Nah, ini dikeluarin nih ya. 1 per N kuadrat
kuadrat kalikan 2n plus 3 ini dikeluarin ya. Jadinya 2n plus 1 kalikan 2n plus 3 ini kan sama dengan ini nanti hasilnya ya. Terus kalau ini min 2 kalikan n kuadrat plus 2n plus 1 gitu ya. Nah, baru kita sederhanakan ini bentuknya jadi seperti ini. Nah, kita lihat di sini dia kuadrat ya, udah pasti dia pasti akan positif, dia akan lebih dari sama dengan 0. Logisnya 4n dia juga bilang apapun ya, dia genap gitu ya. Dia pasti akan positif juga lebih dari sama dengan n gitu ya. N-nya anggota di bilangan asli gitu ya. Ini juga sama ya. Eh dia juga akan lebih dari sama dengan 0 ya. Karena pangkalnya 2 ya. Dan dia kuadrat dia pasti akan positif juga. Sehingga otomatis fungsi ini gitu ya, dia akan lebih dari sama dengan 0 logisnya. Nah, oleh karena itu dia 1 plus ini bilangannya kan pasti lebih dari sama dengan 0 ya. Maka di sini dia akan sama dengan 1 atau lebih dari sama dengan 1 karena nilai ininya kan lebih dari sama dengan 0. Bisa lo paham ya logisnya ya. Kayak gitu ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa AN plus 1 lebih dari sama dengan AN. Atau dapat dikatakan bahwa barisan dari N kuadrat plus 2N plus 1, batasnya N-nya sama dengan 1 sampai terakhir hingga dia merupakan barisan monoton naik gitu ya. Nih. Oke. Nah, lebih seperti itu ya, menentukan monoton naik dan turun. Kita bisa menggunakan yang ini tadi. Pakai saja definisinya, untuk pembuktiannya bisa menggunakan ini. Oke, ini ada tugas ya, seperti biasa ada tugas secara asinkronus ya, cuma 6, sedikit ya, tapi 2 ya. Bukan hanya mencari kekonvergenan, tapi juga buktikan dia tuh, tunjukkan dia itu monoton naik atau turun. Simpel ya, soalnya cuma gini aja ya. Ya, silakan dikerjakan ya. Apakah dia konvergen atau tidak? Kalau tidak, berarti dia divergen gitu ya. Kalau konvergen, konvergen ke berapa? Kemana gitu ya? Kemana? Paham ya? Jadi harus tahu nilai limitnya. Limit dari n mendekati tak terhingga n plus 3 per n plus 1. Kalau emang dia konvergen, harus ada nilainya. Misalkan nilainya L. Gitu ya. Ini anggota dia bilang real tadi ya, saya bilang. Ini juga sama. Kalau seperti ini, dicari dulu polanya. AN-nya apa? Ini juga polanya apa dulu? Gitu. Dibuktikan dulu AN monoton naik turun sama kayak tadi. AN plus 1 dibagi AN. Dia lebih dari sama dengan 1 atau kurang dari sama dengan 1. Menentukan monoton naik dan monoton turun. Oke, paham ya tugasnya apa ya? Saya sudah share di LMS, silakan dikerjakan tugasnya. Saya juga udah memberikan ruang wadah pengumpulan tugas di LMS. Jika sudah 1 minggu ya dari sekarang, bisa diupload. Ditulis tangan, di-scan, di-upload. Juga bisa diskusi. Gitu ya. Paling nggak ada effort untuk menulis itu. Walaupun diskusi bersama. Ada pertanyaan sampai sini? Bu, maaf, pengen bertanya. Kalau bedanya ini barisan monoton naik sama turun itu secara definisinya bagaimana ya, Bu? Karena di Oh situ ya, cuman ketentuan doang. Dijelaskan ya ketentuan saja, Bu. jadi tadi suku sesudahnya dia akan lebih dari suku sebelumnya. Jadi dia akan monotonnya naik gitu ya. Contohnya kalau mau realnya gitu ya. 1, 2, 4, 8. Nah, ini kan sebenarnya dia menaik gitu ya. Jadi suku sebelumnya lebih dari suku sesudahnya. Biasanya seperti itu. Kalau turun juga sama. Tapi kalau kenapa saya mau pakai ini gitu ya? Bagaimana kalau ini kan ringkasnya ya menggunakan bilangan angka langsung secara real. Bagaimana nanti kalau dalam fungsi gitu ya, kayak tadi ya contohnya fungsi fn. Pembuktiannya mana kayak gitu. Nah, bisa menggunakan ini ekuivalen dengan ini gitu kan. Ini kan bisa kita bagi kedua ruasnya dengan AN. Jadi AN plus 1 per AN ini kan ekuivalen ya dengan ini ya. Lebih dari sama dengan 1. Kalau dia memenuhi ini, nah dia naik. Kalau dia kurang dari sama dengan maka turun. Dimana dia suku sebelumnya kalau turun dia akan kurang dari sama dengan AN. Dia monoton naik gitu. Gitu ya. Hmm, Atau kalau mau dicoba ya silakan dimasukkan ini satu-satu. Berarti kan ini tadi apa? Monoton naik ya. ya, Turun ya. ya 1 Ibu. per 3. Terus apa? 2 per 9 kan dia tambah turun tuh ya. Kelihatan kan tambah tambah turun kan? Wah, bisa dipahami. Pengalinya udah lebih besar.
kalau mau satu-satu kayak gitu. Bisa pahami, Bu. Tapi yang saya buktikan saya nggak mau secara ngambil-ngambil kayak gini. Pembuktiannya harus pakai ini. Paham? Paham Ibu. Pahami, Bu. Oke, paham. Saya nggak. Gitu ya, bisa dipahami ya. Udah dapat PPT-nya ya. Silakan dikerjakan tugasnya. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Oke. Kalau udah cukup, saya akhiri perkuliahan siang hari ini. Selamat siang dan terima kasih. Saya izin dulu. Baik, Siap Ibu. Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu.